Perkenalkan, nama saya Natalia Saurma BR Pardede, NIM 3213131048. Halo, perkenalkan nama saya Hana Margareta Siaan dengan NIM 321331001. Halo, perkenalkan nama saya Esti Sastinota Barat dengan NIM 3213131059, jurusan Pendidikan Geografi. Pengertian ruang publik. Menurut White dalam Carmona de Caca pada tahun 2003, ruang publik adalah ruang dalam suatu kawasan yang dipakai masyarakat penghuninya untuk melakukan kegiatan kontak publik. Menurut Sadana pada tahun 2014, ruang publik sendiri merupakan wadah interaksi sosial budaya warga kota yang menjamin penguasaan bersama oleh khalayak terbuka untuk interaksi dengan masyarakat lainnya dengan damai, aman, dan majemuk. Pengertian publik. Publik merupakan sekumpulan orang-orang tak terbatas siapa saja, dan space atau ruang merupakan suatu bentukan tiga dimensi yang terjadi akibat adanya unsur-unsur yang membatasinya. Dari Ching pada tahun 1992. Fungsi ruang publik. Yang pertama yaitu adalah sebagai sarana media komunikasi antar masyarakat. Yang kedua, sebagai tempat untuk rekreasi, piknik, atau destinasi wisata. Yang ketiga, sebagai wadah tempat bermain. Yang keempat adalah sebagai tempat untuk bersantai. Yang kelima, untuk meningkatkan kenyamanan warga. Dan yang paling terakhir adalah dapat mempermudah lingkungan kota menciptakan suasana serasi dan seimbang antara bangunan kota dengan ruang. Kebutuhan atau dasar yang harus dipenuhi sebagai ruang publik yang baik yaitu merupakan tempat yang nyaman bagi pengguna ruang publik sehingga mendukung terbentuknya kehidupan sosial. 3 hal utama yang harus dipertimbangkan adalah peluang untuk dilihat orang lain, peluang untuk melihat orang lain, dan kemudahan untuk berkomunikasi dengan orang lain yang dikenal maupun tidak dikenal sebelumnya. Yang kedua, kenyamanan fisik yang disesuaikan dengan kondisi iklim setempat, kualitas ruang yang mendukung terciptanya ruang yang manusiawi, dengan pertimbangan adanya kompleksitas, kebutuhan akan orientasi, penandaan, dan detail-detail tertentu. Metode penelitian dalam menentukan pemanfaat ruang publik pada penduduk sekitar Jalan Merdeka yang digunakan untuk menemukan pemanfaatan yang ada, maka peneliti menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara langsung ke lapangan untuk melihat keadaan aktivitas di sekitar. Observasi ini ditempuh dengan cara pergi ke tempat lokasi menggunakan angkutan umum dan berjalan kaki di jalan taman. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu phenomenological research serta studi literatur, yang mana pengumpulan data dan sampel dari objek penelitian dengan cara mencari referensi-referensi terkait dan disertai dengan observasi secara langsung pada lokasi penelitian untuk mengetahui hal-hal yang menarik dan menjawab rumusan masalah yang bersifat abstrak dan keterkaitannya dengan judul penelitian. Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, yaitu penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori tetapi dimulai dari fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Peneliti dihadapkan kepada data yang diperoleh dari lapangan. Dari data tersebut, peneliti harus menganalisis sehingga menemukan makna yang kemudian makna itulah menjadi hasil penelitian. Hasil dan pembahasan. Proses interaksi dan komunikasi di taman kota akan semakin mengukuhkan. Karakteristik masyarakat di Indonesia, khususnya Sumatera Utara, yang bersuku sebagai orang yang ramah. Ini merupakan model sosial dasar
yang menjadi daya tarik masyarakat dari luar Pematang Siantar untuk berkunjung ke kota Siantar Barat dan menikmati berbagai keindahan dan kenyamanan di taman-taman kota. Taman kota merupakan salah satu alternatif untuk semakin mendekatkan jalinan komunikasi antara keluarga dan jenis komunikasi kelompok lainnya. Tentu, ini menjadi suatu media terbaik mengingat saat ini komunikasi personal atau termasuk dilakukan dalam suatu kelompok sudah agak berkurang. Tergantikan dengan komunikasi melalui beragam chat media sosial yang sedang marak. Sepengamatan penulis, ini sejalan dengan berbagai teori sosiologi klasik yang mengatakan bahwa pada masyarakat kota pola kehidupan sudah melemah, mempunyai bentuk solidaritas yang berbeda. Bahkan pada masyarakat tertentu ditemukan alienasi. Kemudian berkembang pemikiran bahwa nilai norma. Kepercayaan sosial adalah modal sosial yang sangat berperan dalam kehidupan sosial. Karena itu, masyarakat perkotaan perlu diberikan media untuk menghidupkan kembali berbagai nilai-nilai dan modal sosial yang sudah tergerus oleh peradaban. Bagaimanapun juga, modal sosial harus dapat digunakan sebagai stabilisator antar modal-modal lain dan sebagai ekonomi alternatif bagi warga komunitas di perkotaan. Konsep kunci modal sosial adalah bagaimana orang dengan mudah dapat bekerja sama. Sejarah Taman Bunga. Nama sebenarnya dari taman kota yang terletak di pusat kota Siantar, Sumatera Utara adalah Lapangan Merdeka. Sumber SBN Pro Siantar 2017 memberikan informasi bahwa penanaman itu tertuang di dalam peraturan daerah dan belum pernah diubah. Tetapi hanya sedikit masyarakat yang mengetahui nama itu. Kebanyakan justru menyebutnya dengan sebutan Taman Bunga, meskipun realitanya nyaris tak ada taman bunga di tempat itu. Dulu fungsi Lapangan Merdeka persis seperti fungsi Lapangan Haji Adam Malik saat ini. Namun saat itu Lapangan Haji Adam Malik masih dibiarkan begitu saja, alias sama sekali belum dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan. Hingga kemudian saat Lapangan Haji Adam Malik mulai difungsikan pemerintah sebagai tempat upacara, dan di sisi lain warga Siantar pun mulai memiliki tradisi berekreasi yang ternyata tujuan utamanya adalah Lapangan Merdeka. Ia lalu memutuskan melakukan pemugaran Lapangan Merdeka dengan membangun pagar sekeliling setinggi 60 cm. Tujuannya selain agar pengunjung ke lokasi itu lebih nyaman, utamanya adalah agar nilai historis lapangan tersebut terus terjaga. Sekitar 10 tahun kemudian setelah pemugaran itu, Pemko pun mulai menanami pepohonan dan berbagai jenis bunga di tempat itu agar lebih indah sebagai tempat rekreasi. Sekitar awal tahun 80-an, karena tempat itu tidak lagi dipakai sebagai tempat upacara kemerdekaan, ditanamilah di situ pepohonan dan bunga-bunga. Lalu mulailah ada orang yang bilang itu taman bunga. Kemudian karena dirasa cocok, semua orang membilang itu sebagai taman bunga. Analisis pemanfaatan ruang publik. Dilihat dari diagram tersebut, jika dilihat dari waktu kunjungannya, waktu berkunjung yang paling dominan adalah pagi hari, yaitu 35%, dan sore hari, yaitu 35% juga. Jam berkunjung ke taman bunga yang ramai adalah mulai dari jam 6 pagi sampai jam 11 waktu Indonesia bagian Barat, dan mulai jam 3 sore sampai jam tengah 7 sore. Berdasarkan lamanya kunjungan, dominasi pengunjung menghabiskan waktu di taman ketika sore hari selama lebih dari 1 jam hingga 2 jam. Sedangkan pada saat pagi hari, anak sekolahan menggunakan taman menunggu dan menyambung angkutan umum untuk ke sekolah kurang lebih hanya selama setengah jam. Adapun dari analisis pemanfaatan ruang publik dari hasil observasi
yang dilakukan di Taman Bunga Jalan Merdeka, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, bahwa aktivitas di sekitar taman tersebut adalah yang pertama, pedagang di taman. Berdasarkan dari hasil observasi yang secara langsung dilakukan didapat bahwa bagi para pedagang yang ada di sekitar taman, mereka menggunakan taman bunga sebagai untuk menjual beberapa jenis makanan untuk pendatang atau pengunjung yang ada di taman, yang dimana hal tersebut dapat menambah masukan atau pendapatan bagi kehidupan mereka. Selain para pedagang yang mempunyai keuntungan, para pengunjung pun tidak perlu jauh-jauh untuk membeli makanan atau minuman jika merasa haus ataupun lapar. Kedua, tempat menunggu angkutan umum. Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan bahwa di sekitar taman juga terdapat tempat untuk menunggu angkutan umum. Disinilah banyak anak-anak sekolah yang menunggu angkutan umum sambil menikmati indahnya pemandangan taman tersebut untuk menghilangkan rasa bosan dan jenuh saat menunggu angkutan umum. 3. Wahana permainan. Bukan cuma anak dewasa atau orang tua yang bisa ke taman ini, anak-anak juga bisa. Anak-anak juga memanfaatkan ruang publik ini sebagai tempat bermain karena di taman ini juga terdapat wahana permainan bagi anak-anak. Jadi bagi orang tua tidak perlu ragu lagi membawa anak-anak untuk berkunjung ke taman ini. Keempat, tempat olahraga. Selain tempat jualan, wahana permainan, dan tempat penungguan angkutan umum, di taman ini juga ada dari anak-anak hingga lanjut usia yang melakukan olahraga seperti lari sore maupun jogging, karena udara di taman ini sangat segar dan banyaknya pohon dan bunga yang ditanam di sekitar taman. Baiklah, kesimpulan dari hasil tugas kami adalah terdapat dua bentuk pemanfaatan ruang publik di permukiman Pematang Siantar, yaitu ruang publik yang dimanfaatkan sebagai public activity dan private atau personal activity. Pada public activity, pola yang terbentuk cenderung menyebar atau mengumpul di tengah taman dan memakai ruas jalan. Sedangkan pada personal activity, pola yang terbentuk cenderung menepi atau mengumpul di tepi taman dan menguasai boulevard di jalan lingkungan hal tersebut. Berkaitan dengan aktivitas sehari-hari, warga penghuni rumah sekelilingnya dan tidak lepas dari aspek kontrol ruang di depan rumah sebatas alam jangkauan penduduk. Sebagai ruang terbuka publik, Taman Bunga memiliki tingkat pemanfaatan yang cukup efektif sebagai ruang terbuka publik di Kota Pematang Siantar. Hal ini dikarenakan hanya variabel fungsi ruang publik lah yang multifungsi yang paling menonjol bagi Taman Bunga. Sedangkan, jika dilihat dari variabel ketersediaan fasilitas dan aksesibilitas masih berada pada level cukup efektif, atau perlu pembenahan. Di sisi lain, pemanfaatan Taman Bunga terutama dilihat dari fungsinya juga dipengaruhi oleh karakteristik pengunjung taman. Hal ini dikarenakan Taman Bunga cocok untuk semua kelompok umur.